sangatlah tidak bijaksana jika kita tergesa-gesa menyimpulkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Belum-belum sudah buat kesimpulan, baru pendahuluan, baru bab 1 sudah bikin kesimpulan. Ya, bab 2 belum, bab 3, bab 4. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Sarai, ya, kepada suaminya yaitu Bapak Abraham. Kejadian 16 ayat yang kedua. Tampilkan kok langsung ayat yang kedua, Kejadian 16. Ibu Sarai berkata begini kepada Abram atau Bapak Abraham. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Ibu Sarah ini, saya tulis, merupakan suatu kesimpulan yang sangat tergesa-gesa. Dia mengatakan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya. Kenapa saya katakan ini kesimpulan yang tergesa-gesa? Karena pada akhirnya Tuhan juga memberikan anak kepada Ibu Sarai. Tuhan buat Ibu Sarai melahirkan anak, yaitu siapa namanya? Iskak. Akhirnya Bu Sarai bisa punya anak enggak sih? Halo? Bisa punya anak enggak Ibu Sarai? Akhirnya toh bisa. Kenapa belum buat kesimpulan bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak? Ya. Bapak Ibu, kita seringkali bersikap seperti Ibu Sarah ini. Saya ingat Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum waktunya jangan kita lalu menyimpulkan gitu ya. Lalu kita berkata, wah Tuhan ini kok nggak adil sih ya. Tuhan kok nggak sayang sih sama saya. Main ada satu orang telepon, Pak saya udah 7 tahun doa loh Pak, Tuhan nggak jawab saya. Saya jadi malas loh Pak ke gereja kalau begini. Saya bilang, kenapa Anda tergesa-gesa membuat kesimpulan? Tuhan nggak mau jawab doa saya. Loh ini kan kesimpulan yang tergesa-gesa. Saya katakan Yusuf aja loh. Ya 13 tahun baru dia bisa keluar dari penjara. Loh kalau gitu saya kurang 6 tahun. Siapa sih ngomong? Kok kamu bikin kesimpulan kedua? Kita ini senangnya bikin kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Belum udah nyimpulin Tuhan gak mau jawab doa saya. Jadi saya malas ke gereja. Saya bilang Yusuf 13 tahun jadi lek ngono kurang 6 tahun. Loh kamu kok bisa nyimpulkan begitu? Ya. Waktu tahun ke-11 Yusuf lihat ada secercah harapan. Dengan masuknya pejabat makanan dan minuman Raja Firaun ke dalam penjara. Yusuf servis dengan baik. Dia kepala ya dalam rumah tahanan itu dia dipercaya. Dan setelah dia bisa ngartikan mimpinya dan cocok semuanya, Yusuf pesan, tolong ya, kalau kamu ngelayani Raja Firaun, mbok kamu nyempatno, ceritao tentang masalahku ini loh. Ceritano, tolong. Ya, aku ini nggak salah, difitnah oleh Potifar dan istrinya. Ya, Yusuf berharap dan dia bermimpi setelah pejabat minuman keluar, berapa hari lagi atau minggu lagi dia akan nyusul keluar, bebas. Mungkin udah jenuh ya, di penjara 11 tahun, saudara. Nah, ternyata pejabat minuman lupa. Ingatnya tuh tahun ke-13. Setelah Yusuf di penjara tahun ke-13, jadi 2 tahun lagi baru ingat. Itu pun ketika Firaun mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan, baru pejabat minuman ingat. Loh, di penjara tuh ada satu orang namanya Yosef. Dia bisa mengartikan mimpi. Yusuf dikeluarkan, ya kan? Dan Yusuf tidak pernah kembali ke dalam penjara itu. Yusuf diangkat jadi raja muda, orang kedua setelah
Firaun. Seandainya Yusuf maksa keluar pada tahun yang ke-11, Yusuf hanya keluar sebagai orang biasa. Ya paling-paling dia dipulangkan ke tanah Kanaan. Mungkin negara Mesir hanya memberi kompensasi. Karena tidak bersalah, di penjara, ya ada kompensasi. Nama baiknya dipulihkan, dikasih uang ganti rugi, selesai. Ya. Tapi ketika Yusuf keluar pada tahun yang ke-13, dia keluar jadi raja. Saya mau tanya saudara, pilih yang mana? Keluar jadi orang biasa atau keluar jadi raja? Halo, amin? Mau pilih jadi orang biasa atau jadi raja? Saya doakan 2017, jemaat GSJS semua jadi raja. Engkau terima berkat raja tahun 2017. Amin? Jangan buat kesimpulan dulu kalau belum selesai. Saya ingat seorang anak wanita, dia dengan penuh kasih sayang merawat papanya yang sudah ada umur ya. Papanya sakit, dia suapin, dia bawa ke dokter, dia tuntun kemana-mana. Ya. Satu kali papanya ini meninggal dunia. Ya, dia anak perempuan satu, saudaranya laki-laki. Lalu seorang pengacara dan notaris manggil anak-anak bapak ini. Ya, ini sini anak pertama, Koko, kamu dapat pabrik, warisan orang tuamu. Kamu dapat rumah, dapat uang sekian miliar. Ya. Yang kedua dipanggil, kamu juga dapat perusahaan ini, dapat rumah ini, kamu dapat uang juga. Lalu giliran anak perempuan ini, notaris pengacara bilang, maaf, papamu hanya meninggalkan warisan sebuah Alkitab. Saudara jadi anak cewek ini kecewa enggak? Loh, saudara kok diem? Halo? Kehujanan? Saya enggak tahu tadi pagi jam 10 saya masuk ini kehujanan. Kenceng banget hujannya. Ya. Kamu hanya dapat warisan sebuah Alkitab dari papamu ini. Kira-kira saudara jadi anak perempuan ini kecewa enggak? Dia bilang, papa ini ya apa sih? Aku nih wis belani loh. Tak rawat, tak suapin, tak tuntun, ya, bawa ke dokter. Masa aku dikasih Alkitab? Kewan siapa papa saya ini. Aduh, le Alkitab gak usah dikei pak, aku duwe nang omah iki. Bocah papa iki jahat sama saya, gak sayang sama saya. Dia mulai merusak hidupnya. Setiap malam dia gak pernah pulang ke rumah. Dia ke tempat bar-bar, ke diskotik, dia rusak hidupnya. Dengan minuman keras, dengan seks bebas, dengan segala macam. Dia hancur, saudara. Dia merasa kakak-kakakku yang gak pernah merawat orang tua aja, dapat pabrik, dapat rumah, dapat duit. Aku yang kayak gini, diberi Alkitab. Gila papa saya. Ya, bullshit katanya. Wah, udah percuma hidup dia bilang. Satu kali dia udah hancur semua. Dia pulang ke rumah dalam keadaan yang sudah teler, dia ingat warisan papanya satu-satunya, yaitu apa? Alkitab. Dia mulai buka, saudara. Ketika dia baca sampai di Yohanes 3:16, bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Dia kaget di ayat di bagian ini tiba-tiba ada sebuah amplop. Ya, di situ ada amplop putih, dia kaget. Dia berpikir, wah papa ini titip surat pada saya. Waktu dia buka, dia kaget luar biasa. Isinya cek. Dan di situ ada tulisan nominal uang yang nilainya sangat spektakuler. Lebih dari semua nilai pabrik yang diberikan kepada kedua saudaranya. Lebih dari nilai rumah, mobil, deposito yang diberikan kepada yang lain. Nilainya sangat luar biasa. Dia nangis, oh papa, ternyata papa ini sangat
baik sama saya. Aduh Pak, thank you ya Pak. Belum-belum sudah ngutuki papanya. Belum-belum sudah bikin kesimpulan. Oh, papa saya nggak sayang. Masa saya udah gini, cuma dapat Alkitab. Untuk apa kalau Alkitab? Saya udah punya sendiri. Kamu tuh belum tahu. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Saya ingat lagu itu. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Percaya Tuhan kita indah. Tuhan akan membuat semua indah. Bahkan saya ingat satu lagu. Keindahan Tuhan itulah yang memudarkan dunia. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Ingat lagu itu? Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Sudah lupa lagu ini ya? Karena kebanyakan lagu baru. Lagu baru muncul terus, tadi Andrew juga nyanyi beberapa lagu baru. Ini lagu karangannya Andrew sendiri. Puji Tuhan, nanti Desember Andrew launching CD yang kedua. Yang pertama sudah lewat ya, Kasih Setiamu. Andrew ini dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, bisa ngarang lagu-lagu seperti itu, bagus. Ya. Keindahan Tuhan memudarkan Saya ingat bagaimana Sandu Sundarsing. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia dipanggil oleh pamannya, seorang saudagar India yang kaya raya. Dikatakan dalam keturunan keluarga kita tidak ada yang beragama Kristen. Mengapa engkau mengikut Yesus? Dibawa ke rumah pamannya, ke sebuah ruangan ada brankas besar berisi berlian dan permata. Waduh, saudaraku, dibukakan. Ini akan jadi milikmu kalau engkau mau meninggalkan Yesus. Ya. Wah, berapa banyaknya berlian ini. Saya punya adik baru mantu ya. Saya tahun depan mantu, Michael dan Selin. Besannya itu baik sekali, seorang ibu sudah umur 60, itu dia punya adik, saudaranya besan ini, punya saudara laki itu punya koleksi cincin berlian itu 2000. Ada yang mata apa ya, blue sapphire atau apa. Ya, mata kucing yang mahal-mahal 2000. Saya bilang sama besannya adik saya, Bu, waduh saudaranya ibu ini kaya raya ya, miliarder ya Bu, miliar uangnya. Oh enggak Pak Sam, bukan miliar, tapi triliun. Kaget saya. Loh, kakaknya nggak mungkin bohong, cicenya udah 60 lebih. Adik saya tuh uangnya triliun Pak Sam. Nggak kelihatan. Sederhana orang. Jadi saudara jangan nilai orang dari penampilan tuh bisa menipu ya. Ya. Waduh berlian. Saya pernah ditawari itu jam penuh berlian. Pak mau beli Pak? Ya. Berapa? 800 juta. Waduh. Ya. Merek apa? Patek Philip. Saya keliru ketek Philip. Patek Philip. Berapa? 800 juta. Waduh, Kak Paten. Soalnya namanya Patek Philip. Jadi sekalian gak paten gitu ya. Gak wis, saya gak pernah pakai apa-apa. Ya, memang saya gak suka ya. Gak pernah pakai. Loh Pak kok pakai Tensoplas? Ini kena peso. Ada cuma udah ditanya, lo kok pakai Tensoplas Pak? Lo ini kena peso tuh. Saya kemarin kora-kora di rumah.
Cuci piring saya nggak lihat kalau ada peso. Jelas, aduh, hampir lepas tapi untung sama Tuhan ditolong tempel sendiri, nggak perlu dijahit. Ya. Nah, Bapak Ibu, Sandu Senasing berkata, imanku hampir goyah. Tukarkan Yesusmu kepada ini. Kalau saudara disuruh pilih yang mana? Yesus atau berlian 1 brankas, pilih mana? Yesus, temenan dah. Durung ketok berlian sak lemari yo. Ketok ya goyang juga. Tadi ada yang jawab dua-dua Pak. Ini lihai ini, pilih Yesus dan pilih berlian tadi. Ya. Nah, waktu Sandu Senasing mulai goyah, dia lihat sinar terang menutupi brankas ini, menutupi kemilau berlian ini dan permata. Dia berkata, paman, saya tetap pilih Yesus. Dia diusir, sebelum pergi dia diberi minum, dia tidak tahu kalau itu penuh racun. Di tengah jalan, Sandu Senasing jatuh, tergeletak, sekarat. Ya, dia jatuh, tergeletak, bukan di Cafe Olivier, tapi di tengah jalan. Ini pengacaranya hebat itu. Siapa? Otto Hasibuan. Kalau papanya Mirna yang anaknya mati, dia bukan panggil Otto, panggil Otong. Mokong itu ya. Ya dia nggak terima sih anaknya meninggal ya. Tapi semua ahli hukum, pakar hukum mengatakan bahwa pengacara dari penasihat hukum dari Jessica ini benar-benar all out. All out itu artinya apa? Matian. Dia pokoknya habis-habisan, all out gitu. Roma 8:34 bisa ditampilkan kok. Roma 8:34 langsung. Roma 8:34. Dikatakan Roma 8:34. Yesus Kristus yang telah mati. Bahkan yang telah bangkit. Coba lihat kalimat terakhir. Dan malah menjadi apa sama-sama? Pembela bagi kita. Tahukah saudara? Kita punya pembela, pengacara yang paling hebat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan hanya mati-matian, dia benar-benar mati buat kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ya, Tuhan membuat segala sesuatu apa? Indah. Biar hari kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ya, keindahan Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Memang dunia ini sangat indah loh sebenarnya. Dan memang indah. Kalau nggak indah nggak mungkin iblis menunjukkan dunia ini kepada Yesus dalam pencobaan di atas gunung. Ya. Dunia ini indah, tapi biarlah kita hanya memilih Tuhan dalam hidup kita. Karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah bahas tentang Hana. Ya, saya tidak akan bahas Hana lagi. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana Hana seorang wanita yang suka berdoa. Oleh karenanya, ya, Tuhan lebih dulu memberi sebelum Hana bisa memberi. Tuhan lebih dulu memberikan anak sebelum Hana bisa memberikan anak ini, Samuel, di dalam bait Allah. Saya ingin sebentar menunjukkan kita harus punya konsep yang benar tentang memberi. Ya. Supaya saudara jangan kecewa. Banyak orang dari gereja-gereja gede-gede yang suka khotbah perpuluhan, korban, kecewa. Dan berkata, Pak, saya ini dibohongi gereja. Pendeta ini aku pinter ngomong, aku dibujui tok. Ya. Kalau seperti ini, kita nggak lebih dari seperti pengikutnya Kanjeng Dimas Kanjeng Taat Pri yang merasa kecewa. Aku udah kasih ini mana? Dibujui aku. Ya. Saya ingin kita punya mindset yang benar tentang memberi. Biarlah kita memberi bukan supaya diberi. Tapi kita memberi
karena kita sudah diberi. Loh kok diam? Amin. Kalau saudara memberi supaya diberkati, saudara akan banyak kecewa. Kemarin ngomong-ngomong dengan satu hamba Tuhan. Dia bilang, saya kenal dengan salah satu anggota dari Semarang, gerejanya yang pendetanya baru meninggal. Saya kira semua tahu. Ya, orang ini pernah nyumbang ke gerejanya pendeta ini 700 juta. Langsung 700 juta. Dan dia sekarang mundur, kecewa. Karena dia merasa aku udah nyumbang segitu, kok aku nggak diberkati. Loh, lihat. Orang Kristen banyak seperti ini. Memberi supaya diberkati. Salah ini. Kalau begini banyak kecewa nanti. Bisa menghujat Tuhan. Bisa ngutuki pendeta, ngutuki gereja nanti. Tapi saya ingin malam ini kita punya satu pengertian yang benar. Bahwa kita memberi karena saya sudah diberkati. Bukan supaya diberkati. Tapi sudah diberkati. Anda gak akan kecewa. Amin. Ditanya, Pak, gerejanya Bapak ada gak yang kasih juta-juta? Belum. Bukan gak ada loh. Nanti saya buat kesimpulan yang tergesa. Kalau saya bilang gak ada, itu kan kesimpulan. Belum. Sebentar lagi pasti ada. Amin. Bahkan Tuhan tunjukkan pada saya kok. Nanti ada orang akan datang sama kamu bawa kresek-kresek, bawa koper isinya uang miliar. Loh, amin Tuhan. Saya sewa Grand City ini satu tahun tuh hampir 2 miliar. Saya bayar Grand City. Boleh tanya ya ke manajemen, silakan kalau mau tanya. Bener nggak yang Pak Sam bilang? Apalagi kalau saya pakai 4 ruangan begini, ruang atas, ngeri bayarnya. Ya, Tuhan bilang nanti aku akan berkati jemaat GSJS. Nggak tahu siapa ini yang akan diberkati. Dan dia akan memberikan persembahan yang luar biasa. Memberi bukan supaya diberkati. Tapi katakan memberi karena sudah. Siapa yang percaya Anda sudah diberkati oleh Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Hari ini saya akan tutup tentang Musa ya. Saya nggak akan khotbah Hana, minggu lalu sudah, minggu depan ada hamba Tuhan dari Jakarta. Saya akan tunjukkan bahwa Musa tidak punya ide sama sekali untuk menghadapi kekuatan Firaun yang begitu besar. Musa tidak tahu apa yang harus dia katakan di depan Firaun. Musa tidak tahu dia harus action bagaimana. Ya, menghadapi Firaun yang adalah mantan papa angkatnya. Ingat, Musa jadi anak angkat putri Firaun. Di sini kita lihat bahwa Musa belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kok nggak ada amin? Musa belajar apa saudaraku? Bersandar, saya tulis bersandar apa? Ada ya di LCD. Musa belajar bersandar, katakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau sore hari ini saudara dan saya yang ada di gereja 1 jam GSJS, kita belajar satu hal. Belajar apa sama-sama? Bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Tuhan mau para pengusaha di sini, para businessman, para entrepreneur di sini. Kita belajar satu hal malam ini, katakan belajar apa? Bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan yang kepadanya kita bersandar adalah Tuhan yang kuasanya melebihi kuasa Firaun. Tuhan yang kuasanya melebihi kuasa siapapun di dunia ini. Kok nggak ada amin? Kita sering nyanyi kan? Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Tadi kita nyanyi sepanjang hari ini. Kuasamu terlebih
besar, Tuhanku terlebih besar. Percaya Tuhan kita kuasanya besar? Ya, dia lebih besar dari apapun. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Kalau belajar tentang Musa, kita tahu Musa mati umur 120 tahun. Dan kehidupan Musa dibagi menjadi 3. 40 tahun yang pertama, Musa hidup di dalam kemewahan. Dia menikmati semua fasilitas yang ada di istana Mesir. Diambil anak angkat jadi putri Firaun. Musa menikmati kehormatan, semua orang kalau ketemu Musa mantu. Ya kan? Semua orang kalau ketemu Musa hormat. Ya. Musa menikmati semua kekayaan, semua kemuliaan yang ada di Mesir. Sehingga Musa dapat berkata, I am something. Katakan, I am, saya hebat. Dan memang Musa hebat. 40 tahun pertama. Saya yakin kalau kita berada di posisi seperti Musa, kita pun pasti mudah tergoda untuk menjadi sombong. Betul atau betul? Loh, betul atau betul? Duit banyak kok. Rumah semua ada. Semua is okay. Ya, kita cenderung untuk tergoda jadi sombong. Saya punya teman ya. Dia diberkati, punya rumah. Ya, ada kolam renangnya. Wah, rumah mewah. Dia mulai sombong. Dia pernah tanya sama saya, Pak Sam pernah bilang ada yang hilang dari diri saya. Apa sih yang hilang? Saya bilang jujur ya, sudah kamu jadi orang kaya begini, satu yang hilang. Apa? Yang hilang dari hidupmu itu tertawa. Saya beritahu ya, kaya itu bisa membuat orang kehilangan yang namanya tertawa. Ya, tambah sugih, guyune tambah hilang. Mecucu. Dibuat mukanya sangar. Saya bilang tambah medeni loh kon ning. Kon lek guyu ganteng. Coba ya. Saya ingin saudara di sini enggak ada yang kehilangan yang namanya tertawa. Tertawa itu sehat. Coba berikan senyum yang manis kepada sebelah saudara. Coba. Ketawa. Dari tadi kok mencucu. Ya. Saya lihat orang kalau mulai kaya, pertama yang hilang tuh tertawa dulu. Apa aja delon sing mulai sogil ya, OKB, orang kaya. Wes tak delok. Saya bilang iki OKB iki. Delon gak iso guyu. Ya. Eman loh. Mesti tambah sugih, tambah guyuan. Amin. Ya. Coba yang mulai kehilangan itu dikembalikan. 40 tahun yang kedua. Musa harus meninggalkan semuanya. Segala sesuatu kenikmatan, kemewahan. Musa lari. Dia takut dibunuh oleh Firaun. Sekarang dia tidak tinggal di istana. Dia tinggal di padang belantara. Di Midian. Dia tinggal di rumah Jitro, mertuanya. Semua ilmu kepandaian, pengetahuan yang dimiliki oleh Musa ternyata tidak berguna sama sekali di sana. Musa seorang politikus. Musa seorang negarawan. Musa seorang ekonom. Jago ekonomi. Karena Musa itu kalau sekolah, disekolahkan Mesir 40 tahun itu sudah S berapa? S1, lulus S1, umur berapa? Lulus S1, sarjana 1, umur berapa biasanya? 22 lah. Sekolah lagi ngambil master berapa tahun? 3 tahun lah, 25. Nah, saya ngomong ini sarjana biasa loh, bukan dokter. Kalau dokter tambah lama ya. Dokter sekarang susah itu. Ya. Tambah harus internship atau apa, koas, tambah lama. Ya. Lalu coba kalau ambil S3,
Ya Musa udah lebih dari S3. Ya, ternyata semuanya tidak berguna. Mengapa? Karena sekarang yang ditemui Musa bukan orang, tapi hewan-hewan yang digembalakan, milik mertuanya. Jadi dia ngomong apa saja, dia ngomong dengan bahasa-bahasa yang lain. Musa ini menguasai 4-5 bahasa, bahkan lebih ya. Jawabannya tetap sama. Meh. Diajak ngomong bahasa Inggris. Meh. Ngomong apa aja tetap ngomong tentang apa ya ngembek tok, saudara. Di sini Musa sadar, I am nothing. Katakan apa? Saya bukan apa-apa. Saya tulis. Saya nggak ada apa-apanya. Tuhan ingin kita menyadari hari ini bahwa kita ini bukan apa-apa. Ya. Kita ini manusia yang sangat terbatas. Coba kalau malam kita sering diganggu oleh seekor nyamuk kecil ya. Kita nih walaupun badannya gede, jago bela diri, kita tidak bisa mengatasi seekor nyamuk yang kecil. Betul atau betul? Ngadepi nyamuk gak iso kok. Terbatas kita ini. Ya. Kita harus menyadari akan hal ini. Yang ketiga, 40 tahun yang terakhir, saudara bisa catat. Musa diutus oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir. Tuhan bilang, aku pakai kamu pimpin. Kurang lebih 2 juta orang saya keluar dari Mesir, Exodus. Itu kitab Keluaran adalah kitab Exodus. Musa sempat menolak, Tuhan aku gak iso Tuhan. Jangan, aku gak sanggup Tuhan. Pokoknya saya gak bisa ngomong lah Tuhan. Suruh aja Harun, kakak saya itu lebih pintar ngomong. Bibirnya lebih tipis. Katanya orang nek bibirnya tipis ku cerewet. Tapi temanku ya bibirnya kandel, lebih cerewet lagi. Tebel bibirnya kayak empal gitu ya. Tapi ceriwisnya luar biasa. Saya bilang biasanya sing cerewet ke sing tipis. Yo iki kandel gini yo tipis yo cerewet podo ae. Ya. Tuhan bilang, Musa, kamu tetap pemimpinnya. Harun kakakmu yang pintar ngomong jadi juru bicaramu. Buat Musa kena Tuhan. Diuber, dipepet terus sama Tuhan. Sepertinya Tuhan paksa Musa. Tuhan, nanti kalau saya ditanya orang Israel, yang ngutus kamu itu Tuhan, sopo jenenge Tuhanmu? Tuhan berfirman, aku adalah aku. Oh, Tuhan itu namanya kok lain dari yang lain. Seperti kita namanya gereja, 1 jam, namanya lain dari yang lain loh. Saya ditanya orang, Pak gereja mana? Gereja 1 jam saja. Loh ya, gerejanya namanya gereja 1 jam saja. Loh itulah waktunya 1 jam. Namanya, loh gereja 1 jam saja. Diomongin ngengkel ini. Namanya gereja 1 jam saja. Kok antik ya Pak? Loh ini antik saya bilang. Kalau ada yang duwe jenenge iki. Ya kan? Coba lihat. Keluaran pasal 3. Ayat 13. Tampilkan aja kok. Keluaran 3:13 dulu. Musa berkata, Tuhan kalau aku ditanya siapa nama Allah yang mengutus engkau. Tuhan kan anak jenenge, masuk anak jenenge Tuhan. Siapa namanya? Aku harus jawab apa? Lihat ayat 14, Keluaran 3:14 kok. Tampilkan sama-sama. Firman Allah kepada Musa sama-sama. Loh, namanya nggak ada yang punya loh. Aku adalah aku. Ingat di Yohanes itu ada 7 kali Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ya. Aku adalah gembala yang baik. Akulah roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Akulah terang Aku adalah aku. Ya, akhirnya Musa berangkat.
Di sini Musa menyadari bagian yang ketiga. Satu hal yang Musa tahu. God is everything. Tuhan itu apa? Sama-sama segala-galanya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Dimulai dari I am something. Saya hebat. Musa sadar. I am nothing. Ternyata saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan akhirnya Musa tahu. God is everything. Tuhan itu apa? Segala-gala. Saudaraku, ketika kita merasa diri kita hebat ya, Tuhan nggak bisa loh memberkati kita. Tuhan nggak bisa bekerja melalui kita ketika kita merasa diri kita hebat. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala izinkan kita mengalami kesulitan, kegagalan, bahkan sampai kita berada pada titik nol. Habis semua. Supaya kita tahu, hanya Tuhan yang maha kuasa. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya punya om yang kaya sekali. Kita ini masih belum apa-apa, dia udah punya pabrik besar. Ya. Om saya punya villa di Tretes. Zaman saya kecil tuh orang kalau punya villa tuh, waduh, boleh dibilang konglomerat. Dia naik turun Mercy. Ya. Tapi dia nggak mau Tuhan. Dia berkata, I am, ya, saya hebat. I am something. Saya punya semuanya. Dia larang istrinya ke gereja. Dia tidak boleh anak-anaknya ke gereja. Satu kali Tuhan izinkan, semua yang dia miliki habis. Dia kalah main judi. Dia suka puak, saudara. Puak judi, ya, puak. Sampai kalau di meja judi dia bawa sertifikat rumahnya. Sertifikat villa. Dibuat taruhan, habis. Dibawa sertifikat pabrik juga. Orang gitu tuh biasanya panas ya. Udah kalah itu kepingin ngembalikan. Tomboki 2 kali lipat supaya balik. Gak iso. Gak nututi terus. Joki terus habis. Itu pabrik rokok yang paling gede di Indonesia ini kan dijual ke luar negeri. Saya dengar katanya yang punya itu kalah puak. Kalah di meja judi. Ya. Sudah habis semuanya. Dan terakhir dia juga kehilangan anak satu-satunya. Anak laki satu-satunya yang dia punya. Sebenarnya sih bukan anaknya sendiri. Dia ambil anak angkat. Tapi dia cintai anak ini. Ganteng. Kayak bule mukanya. Ya. Saudara-saudara. Pagi-pagi sekolah naik sepeda motor dibonceng temennya. Ya. Di luar kota bukan di Surabaya. Kota kecil, gonceng, lampu hijau, dia belok, jalan dia. Tapi dari arah yang sebelah sini, lewat konvoi truknya ABRI. Konvoi mobilnya angkatan, karena hukumnya sudah. Kalau udah musuh ABRI, mau nuntut siapa? Ya, ini anak karena takut telat kan, temennya ngebut. Begitu belok, ini konvoi lewat, saudara. Temennya yang nyetir cuma jatuh luka biasa. Yang digonceng terpental. Langsung kepelindes. Keletek. Habis sudah. Ya. Tapi lewat semua ini membuat pemain musik om saya bertobat. Akhirnya dia kembali ke Tuhan. Dia nangis. Dia minta didoakan. Sekarang om saya sudah ada di dalam Yesus. Sudah mengenal Yesus. Amin. Kenapa harus nunggu sampai pada titik nol? Saya ingatkan Bapak Ibu jangan keraskan hati hari ini. Jangan menunggu ya. Tuhan izinkan kesulitan, kegagalan, bahkan semuanya habis baru engkau kembali ke Tuhan. Ayo datang pada Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa siapapun. Amin.